Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia, bisa bersatu. Bantuan yang diberikan dari Indonesia berupa paket bahan pangan keluarga seperti beras, gula, sarden, susu bayi. Dari Ivan Gunawan, terima kasih banyak. Ivan Gunawan, mobilnya jalan, Allahu Akbar. Persoalannya sederhana, tapi sangat dalam. Kenapa Indonesia, negara yang rakyatnya masih banyak hidup sederhana nih, tetap jadi salah satu yang paling depan membantu Palestina? Kenapa di saat banyak bangsa lain memilih diam, justru Indonesia yang berani melangkah, mengulurkan tangan, bahkan mengorbankan harta dan tenaga demi sebuah negeri yang jauh, yang bahkan tak pernah mereka kunjungi? Inilah kisah tentang hati yang besar, tentang bangsa yang tidak hanya bicara, tapi bergerak nyata. Saya ulangi kembali di forum ini, sudah tiba waktu. Jangan kita sekedar berdiskusi, jangan menyusun resolusi lagi. Rakyat Palestina terlalu lama menjadi korban. Rakyat Palestina membutuhkan suatu keberpihakan, suatu tindakan yang nyata. Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina. Perjuangan ini akan semakin kuat bila kita, dunia Islam, negara-negara Islam yang mewakili seperempat umat manusia, bisa bersatu. Marilah kita atasi perbedaan kita. Marilah kita atasi kecurigaan kita. Marilah kita atasi rivalitas di antara kita. Marilah kita lihat hal-hal yang penting, yaitu keselamatan umat Islam. TNI Angkatan Darat mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza Palestina yang terdiri dari obat-obatan, makanan, minuman, keperluan sehari-hari hingga sleeping bag. Penyerahan bantuan kemanusiaan ini dilakukan di Markas Besar Angkatan Darat Jakarta yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Agus Subianto. Kasat Agus mengatakan, bantuan yang digagaskan TNI Angkatan Darat bukan hanya kebutuhan secara material, namun terdapat uang tunai yang diserahkan ke pihak Basnas melalui MUI. Adapun dalam penyerahan bantuan ini, TNI Angkatan Darat juga berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menghimpun dana kemanusiaan. Dan dari hasil kolaborasi tersebut telah terkumpul dana sebanyak 10 miliar rupiah yang nantinya akan dikirimkan untuk warga Palestina. Bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Indonesia dikenal sebagai negara yang paling konsisten berdiri di sisi Palestina. Bukan sekadar doa, bukan sekadar kata-kata, tapi lewat aksi nyata. Dari pasokan makanan, obat-obatan, hingga pembangunan sekolah, bahkan rumah sakit megah berdiri di Gaza. Dan itu diberi nama Rumah Sakit Indonesia. Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk dunia yang sibuk dengan urusannya masing-masing, Indonesia datang membawa kehidupan. Setiap sudut bangunan itu adalah simbol kepedulian. Setiap obat yang diberikan adalah bukti nyata bahwa bangsa ini tidak tinggal diam.
Gaza. Pemirsa, tim gabungan bantuan kemanusiaan internasional ke Gaza melalui airdrop mengerahkan 14 pesawat Hercules dari berbagai negara, termasuk pesawat Hercules Indonesia. PBB telah menunjuk Yordania sebagai koordinator dalam misi kemanusiaan bantuan ke Gaza melalui jalur udara. Pendistribusian bantuan ke Gaza melalui penerjunan udara berlangsung pada hari Selasa. Selain Indonesia, tim gabungan Angkatan Udara yang terlibat adalah Uni Emirat Arab, Mesir, Belanda, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Denmark, Prancis, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Bantuan yang diberikan dari Indonesia berupa paket bahan pangan keluarga seperti beras, gula, sarden, susu bayi, dan anak-anak, biskuit, mie instan. Dan baru-baru ini, Indonesia bersama para raja Yordania menjalankan misi kemanusiaan yang luar biasa berisiko. Bayangkan pesawat terbang di atas langit Gaza lalu menjatuhkan bantuan dari udara, bukan sekotak dua kotak kecil, tapi setiap bungkus yang dijatuhkan seberat 100 kg. Dan total ada 20 karung besar yang dilemparkan. Langsung ke tanah Gaza yang porak-poranda. Bayangkan wajah-wajah penuh harap menengadah ke langit, lalu melihat bungkusan besar itu turun, jatuh di tengah reruntuhan. Bagi mereka, itu bukan sekadar bantuan. Itu adalah tanda bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada bangsa jauh di sana yang tetap mengingat mereka. Penerbangan pesawat secara manual. Mobilnya jalan, Allahu Akbar. Teman-teman, hari ini kita mau lepasin konvoy bantuan kemanusiaan untuk masuk ke dalam Gaza. Ada 6 kontainer dari Indonesia, itu isinya ada terpal, ada food basket, dan ada juga gandum, teman-teman. Dari Ivan Gunawan, terima kasih banyak. Ivan Gunawan, mobilnya jalan, Allahu Akbar. Alhamdulillah teman-teman semuanya, bantuan sudah jalan menuju Gaza. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk semua teman-teman Hands Foundation yang udah mensupport bantuan kemanusiaan untuk sekarang kita di Gaza. Jangan pernah lelah karena mereka masih belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Inilah yang membuat dunia kagum. Indonesia itu bukan negara super kaya. Rakyatnya banyak yang hidup pas-pasan, makan cukup saja sudah bersyukur. Tapi justru disitulah kehebatan bangsa ini. Walau sederhana, semangat berbagi tak pernah padam. Dari rakyat kecil yang menyisihkan receh untuk donasi, sampai pemerintah yang menggerakkan diplomasi, semua bergerak dengan satu suara, Indonesia bersama Palestina. Kekuatan sejati bangsa ini bukan pada harta, tapi pada ketulusan hati. Kekuatan sejati Indonesia ada pada solidaritas yang tak bisa dibeli. Inilah hebatnya Indonesia, bangsa dengan hati yang tak pernah lelah untuk berbagi. Bangsa yang selalu membuktikan bahwa kepedulian, ketulusan, dan keberanian jauh lebih besar dari sekadar kekayaan. Dan dunia harus tahu bahwa selama nafas ini masih ada, Indonesia akan selalu berdiri di sisi Palestina. Akar rasa, dan ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat, tapi bisa kamu dengar. Sampai ketemu di suara selanjutnya. Stay curious, and dengerin dunia lewat akar rasa. Silakan tulis di kolom komentar bagaimana menurutmu tentang hebatnya solidaritas Indonesia ini.